Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Fitrotul Uyun dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Dalam penyelesaian tugas akhir mata kuliah media pembelajaran ini, saya akan mempresentasikan mata pelajaran fikih kelas 10 yang berjudul Kerjasama dalam Muamalah. Yang pertama yaitu Musakoh. Musakoh adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dengan petani penggarap agar kebun itu dipelihara dan dirawat, kemudian hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Ya, hukum asal dari musakoh itu adalah boleh atau mubah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW telah mempekerjakan penduduk Khaybar dengan syarat akan diberi upah separuh dari buah-buahan atau hasil tanaman yang keluar dari tanah tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ya, dalam musakoh ada beberapa rukun dan syarat yang sebelumnya harus kita ketahui. Yang pertama yaitu ada rukun musakoh. Rukun musakoh yang pertama yaitu adanya pemilik dan penggarap lahan atau petani. Yang kedua, kebun atau tanaman yang diolah dan dipelihara. Yang ketiga, pekerjaan dengan ketentuan yang jelas, baik waktu, jenis, maupun sifatnya. Yang keempat, hasil yang diperoleh dibagi dengan ketentuan yang jelas berdasarkan kesepakatan yang ada. Yang terakhir yaitu ijab dan kubul. Berikutnya ada syarat dari musakoh. Syarat-syarat musakoh yang pertama yaitu orang yang berakad antara pemilik dan penggarap cakap melakukan akad. Yang kedua, akad dilaksanakan sebelum dibuatnya perjanjian. Yang ketiga, tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dapat dilihat oleh mata. Yang keempat, hasil tanaman harus mustarok, yaitu milik kedua belah pihak. Yang kelima, hasil bagian masing-masing pihak harus diketahui secara jelas. Yang terakhir, waktu pemeliharaan hendaknya jelas. Misalnya setahun, 2 tahun sekali panen, atau sesuai kesepakatan yang ada. Ya, selanjutnya yaitu ada muzaroah. Muzaroah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya seperdua, sepertiga, atau seperempat sesuai kesepakatan pada saat akad. Biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Selanjutnya ada rukun dan sifat muzaroah. Rukun dan sifat muzaroah, para ulama berbeda-beda dalam menetapkan rukun muzaroah. Yang pertama, ulama Hanifah berpendapat bahwa rukun muzaroah ada 4, yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal, dan alat-alat untuk menanam. Yang kedua, ulama Hanabilah berpendapat bahwa rukun muzaroah ada 2, yaitu ijab dan kubul. Boleh dilakukan dengan lafaz apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kubul. Selanjutnya ada syarat muzaroah. Syarat muzaroah yang pertama yaitu 2 orang yang berakad disyaratkan harus baligh dan berakal sehat. Yang kedua, tanaman harus diketahui ketentuannya. Yang ketiga, perolehan hasil yang jelas dan terperinci dari tanaman. Yang keempat, tanah dapat ditanami dan diketahui batas-batasnya. Yang kelima, waktu muzaroah telah ditentukan atau sesuai masa tanam. Yang keenam, alat-alat muzaroah dibebankan kepada pemilik tanah. Nah, selanjutnya yaitu ada mukhobaroh. Mukhobaroh adalah sebuah bentuk kerjasama dengan mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya.
Nah, berikut ada ketentuan dalam mukhobaroh. Ketentuan dalam mukhobaroh yang pertama yaitu dua orang yang akad tersebut adalah orang yang sudah balik dan dewasa. Yang kedua, penggarap atau pengelola diusahakan seagama dengan pemilik ladang. Yang ketiga, tanah garapan benar-benar dapat menghasilkan dan menguntungkan. Yang keempat, akad harus jelas, tidak boleh ada keraguan dan kecurangan. Yang terakhir, kesepakatan penggunaan alat untuk bekerja. Nah, selanjutnya yaitu ada murabahah. Secara bahasa, istilah murabahah berasal dari bahasa Arab yaitu ribhun yang artinya keuntungan, laba, atau tambahan. Murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Selanjutnya ada ketentuan murabahah. Ketentuan murabahah yang pertama yaitu barang yang dijual dalam akad jual beli murabahah telah dimiliki penjual atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Yang kedua, informasi mengenai besarnya modal atau harga pembeli dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli harus jelas atau terperinci. Yang ketiga, informasi tentang hubungan, baik nominal maupun presentase, harus jelas sehingga diketahui oleh pembeli. Yang keempat, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat itu tidak ditetapkan. Ya. Selanjutnya ada mudharabah. Mudharabah adalah bentuk akad perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Kerjasama yang dilakukan berdasarkan pada prinsip profit sharing. Yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Ya, selanjutnya yaitu ada rukun dan syarat mudharabah. Rukun mudharabah yang pertama yaitu pemilik modal atau barang, bisa disebut dengan shahibul mal. Yang kedua ada pengelola atau disebut juga dengan mudarib. Yang ketiga ada akad mudharabah. Yang keempat ada mal, yaitu modal atau harta pokok untuk usaha. Yang kelima ada amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta. Dan yang terakhir yaitu ada keuntungan. Selanjutnya ada syarat-syarat mudharabah. Syarat-syarat mudharabah yang pertama yaitu modal dalam kerjasama mudharabah berbentuk tunai. Yang kedua, orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf. Yang ketiga, kejelasan jumlah modal. Yang keempat, kejelasan pembagian keuntungan. Dan yang terakhir, ijab qabul harus dilafadzkan. Ya. Selanjutnya, ada macam-macam mudharabah. Mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah. Shahibul mal pada mudharabah tipe ini memberikan
keleluasaan penuh kepada pengelola atau mudarib untuk mempergunakan dana dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Yang kedua, ada mudharabah muqayyadah. Pada tipe ini, pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana yang dikeluarkan. Ya, demikian materi presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi fikih, yaitu kerjasama dalam muamalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.